Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri Salsabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pengaruh nilai franchise terhadap nilai perusahaan. Baiklah, yang pertama kita akan masuk ke latar belakang, di mana industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor yang terus berkembang pesat di Indonesia, didorong oleh pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan gaya hidup, serta meningkatnya daya beli masyarakat. Dalam persaingan yang semakin ketat, perusahaan di industri ini dituntut untuk memiliki keunggulan kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang. Sementara, franchise memberikan peluang bagi setiap perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan pendapatan tanpa harus melakukan investasi besar dalam perkembangan cabang baru. Pembahasan selanjutnya yaitu pembahasan teoritis. Yang pertama ada definisi aset tak berwujud. Menurut PSAK 19, aset tak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Sementara definisi franchise dalam konteks PSAK diakui sebagai salah satu bentuk aset tak berwujud, khususnya franchise tersebut memberikan hak kepada penerima franchise untuk menggunakan merek dagang, sistem atau hak kekayaan intelektual tertentu dari pemberi franchise dalam jangka waktu tertentu berdasarkan kesepakatan yang ada. Selanjutnya ada pengukuran nilai franchise, di mana nilai franchise merupakan nilai ekonomis yang melekat pada sistem waralaba yang mencakup hak penggunaan, merek dagang, metode operasional, dukungan manajemen, dan reputasi yang sudah terbangun. Franchise memberikan peluang bagi franchisor untuk memperluas jaringan bisnis dengan resiko dan modal yang relatif lebih kecil dibandingkan ekspansi langsung. Selanjutnya ada konsep nilai perusahaan. Nilai perusahaan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, termasuk kinerja keuangan, strategi bisnis, kondisi industri, serta aset tak berwujud seperti merek dagang dan franchise. Selanjutnya ada pemecahan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, ada beberapa pemecahan masalah yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu mengukur nilai franchise. Langkah pertama adalah menentukan indikator atau variabel yang tepat untuk mengukur nilai franchise pada perusahaan makanan dan minuman. Selanjutnya yang kedua ada mengukur nilai perusahaan. Nilai perusahaan perlu diukur secara objektif, menggunakan indikator keuangan seperti nilai pasar perusahaan atau marketable value, harga saham, atau rasio keuangan yang mencerminkan kinerja dan nilai perusahaan. Selanjutnya ada analisis hubungan nilai franchise dan nilai perusahaan. Melakukan analisis statistik untuk menguji pengaruh nilai franchise terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya yaitu menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor penghambat. Selain analisis kuantitatif, perlu dilakukan analisis kualitatif untuk memahami faktor-faktor mendukung atau menghambat pengaruh nilai franchise terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, melaksanakan evaluasi dan monitoring. Menyusun mekanisme evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa strategi peningkatan nilai franchise dapat berkelanjutan dan berdampak positif terhadap nilai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya terdapat beberapa implikasi praktik yang dapat diambil oleh pelaku bisnis, khususnya franchisor dan franchise. Yang pertama yaitu penguatan brand dan sistem operasional. Pelaku bisnis franchise perlu fokus pada penguatan nilai franchise melalui pengelolaan merek yang konsisten, standar operasional yang ketat, dan pelatihan berkelanjutan bagi franchise.
Yang kedua, peningkatan efisiensi operasional. Optimalisasi manajemen stok, rantai stok, dan strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk menjaga keberlangsungan dan pertumbuhan bisnis franchise. Yang ketiga yaitu strategi diferensial produk dan pemasaran kreatif. Dalam menghadapi perusahaan yang ketat, franchise di industri makanan dan minuman harus mengembangkan strategi diferensial produk dan pemasaran yang inovatif untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya yaitu ada kepatuhan hukum dan perlindungan hak. Kepatuhan terhadap regulasi waralaba dan perlindungan hak kekayaan intelektual sangat penting untuk menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis franchise. Selanjutnya ada pengembangan pasar dan ekspansi. Dengan nilai franchise yang kuat, perusahaan dapat memperluas jaringan dan akses pasar, termasuk pasar global, sehingga meningkatkan nilai perusahaan dan daya saing di industri makanan dan minuman. Yang terakhir yaitu kesimpulan, di mana franchise merupakan salah satu bentuk aset tak berwujud yang memiliki nilai strategis dalam dunia bisnis. Pengelolaan franchise memerlukan pemahaman mendalam mengenai karakteristik aset tak berwujud, metode penilaian yang tepat, serta strategi pengelolaan yang efektif. Dengan pengelolaan yang baik, franchise dapat menjadi sumber pendapatan yang stabil dan alat ekspansi bisnis yang efisien. Namun, tantangan seperti penilaian perusahaan, pengendalian mutu, dan hubungan franchisor-franchise harus dikelola dengan cermat agar nilai aset tak berwujud ini dapat terjaga dan terus berkembang. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.